Hai Kanca Sehat, nama saya Dr. Lydia Nuradianti. Saya bekerja di Rumah Sakit Mata Undaan sejak tahun 2010. Saya di bagian subdivisi glaukoma loh. Oh ya, semua pasien yang datang dengan tekanan bola mata yang tinggi akan kita periksa dulu. Satu, apakah pasien itu penyebab tekanan bola mata tingginya itu dari mana? Apakah dia memang pasien dengan glaukoma murni atau dia glaukoma karena hal yang lain? Karena kita semua tahu bahwa glaukoma itu kita bagi secara garis besar ada 4 ya. Satu, glaukoma sudut terbuka, tekanan bola mata juga bisa tinggi walaupun matanya putih. Yang kedua adalah glaukoma sudut tertutup, datang tekanan tinggi, matanya nyeri, bola matanya merah, terus tambahin nyeri, cekot-cekot dan kabur. Yang ketiga bisa juga dia glaukoma karena dapatan, jadi glaukoma sekunder. Contohnya pasien itu ada sakit diabetes atau sakit yang lain, habis kecelakaan hingga mengakibatkan tekanan bola matanya tinggi juga. Yang keempat, kita lihat usianya. Kalau dia masih anak-anak bisa juga dia namanya glaukoma kongenital. Semua pasien di Rumah Sakit Mata Undaan yang datang dengan tekanan bola mata yang tinggi otomatis akan kita berikan terapi dahulu loh. Kita kasih obat minum, obat tetes agar tekanan bola matanya turun. Kemudian pasiennya kita sarankan untuk kontrol 1 minggu lagi untuk kita cek. Namun apabila pasien itu dari luar, dari dokter mata luar sudah menggunakan obat-obat glaukoma dan tekanan bola matanya tetap tinggi, ya otomatis kita harus melakukan tindakan. Kalau terlalu tinggi kita harus melakukan tindakan operasi. Kalau tidak terlalu tinggi kita bisa melakukan tindakan dengan laser. Kita semua ada itu. Pada pasien glaukoma, terapinya pertama adalah terapi dengan obat tetes dulu. Apabila dengan obat tetes dia tidak berespon, kita akan memberi tambahan adalah obat minum, obat oral. Setelah kita amati sekitar 1 minggu tekanan bola matanya tetap tinggi juga, maka kita harus melakukan tindakannya dengan operasi. Oh ya, seperti yang saya sebutkan tadi, pasien diarahkan operasi glaukoma apabila satu, dengan obat-obatan yang maksimal sudah kita berikan obat minum, obat tetes, beberapa macam, terus tekanan bola matanya masih tetap tinggi, maka otomatis kita harus melakukan tindakan operasi. Intinya pada pasien-pasien glaukoma, bila tekanan bola matanya terkontrol, bagus dan sesuai dengan target yang kita cari, maka saraf matanya akan awet sehingga penglihatannya akan tetap bagus sampai kapanpun gitu. Oh iya, jadi intinya pada pasien dengan glaukoma kronis itu adalah glaukoma yang matanya putih, tekanan bola matanya tinggi, terus pasiennya nggak ada gejala apa-apa. Jadi beberapa pasien saya itu datang karena niatnya mau periksa kacamata. Saat dia udah periksa kacamata ternyata loh kok tekanan bola matanya tinggi, ada riwayat keluarga, ya otomatis kita terapi. Setelah kita terapi tidak bisa turun, barulah kita lakukan operasi. Kalau pasien dengan glaukoma akut, dia datang matanya langsung merah, nyeri, cekot-cekot, kabur nggak kelihatan, nah itu tetap semua akan kita terapi dulu. Apabila dia diterapi membaik, ada pasien yang kita lakukan laser tanpa operasi. Tapi kalau dengan obat terapi tidak membaik, tekanan bola matanya tetap tinggi, jadi pasien itu tetap harus melakukan operasi glaukoma. Nggak usah khawatir, operasi glaukoma hanya 15-20 menit. Jadi operasi glaukoma itu tujuannya adalah menurunkan tekanan bola mata. Dengan menurunkan tekanan bola mata diharapkan saraf mata yang masih hidup bisa terselamatkan. Namun saraf mata yang sudah terlanjur mati karena glaukoma dia tidak bisa diselamatkan. Jadi tujuannya operasi adalah menyelamatkan sisa saraf mata yang ada. Tujuan operasi glaukoma pada semua pasien glaukoma adalah menyelamatkan sisa saraf mata yang ada apabila pasien tersebut tidak terkontrol dengan obat. Apabila pasien terkontrol dengan obat, kita tetap melakukan terapi aja gitu. Tapi kalau dengan obat-obatan, target tekanan bola matanya tidak tercapai, maka pasien tersebut harus operasi glaukoma. Pada setiap orang, target tekanan bola matanya beda-beda loh.
tergantung usia, keadaan, gangguan pada papil saraf optik. Oleh karena itu, segera periksakan ke dokter mata Anda. Pada pasien dengan glaukoma yang tekanan bola matanya sangat tinggi, itu dengan cepat sekali akan mengganggu penglihatan dan papil saraf matanya lama-lama akan mati dan pasiennya akan buta, dalam arti pasiennya tidak bisa melihat apapun. Pada pasien seperti itu biasanya terjadi nyeri pada matanya, gampang merah, cekot-cekot, dan kalau itu dibiarkan makin lama tekanan bola mata yang akan tinggi mengakibatkan permukaan mata korneanya menjadi tidak rata, dan itu mengakibatkan nyeri sekali. Sebelum terjadi komplikasi yang berikutnya pada pasien-pasien glaukoma yang kita sebut sebagai glaukoma absolut dengan tekanan bola mata yang tinggi, kita harus melakukan tindakan. Satu, menurunkan tekanan bola mata dengan operasi. Operasi glaukoma pun ada macam-macam. Ada trabekulektomi, ada yang tidak bisa turun harus kita pasang implan, ada lagi dengan mematikan saraf matanya. Kita semua ada itu di Rumah Sakit Mata Undaan, layanan untuk glaukoma termasuk yang paling lengkap. Penyakit itu bagaimanapun datangnya juga dari atas, bukan dari kita ya. Untuk terapi herbal, kita sebagai dokter ya, kita kebetulan tidak mempelajari untuk itu. Jadi beberapa pasien saya yang menggunakan herbal, pasiennya percaya bahwa aku sembuh, aku merasa lebih enak, itu biasanya psikis aja. Tapi kalau berdasarkan penelitian selama ini yang herbal itu belum ada. Jadi kita berdasar apa yang sudah ada aja, yang sudah ada di penelitian bahwa kita harus menggunakan obat-obat glaukoma. Dan obat-obat itu juga aman kok. Ada pasien saya membeli herbal, tapi saya tidak tahu mereknya apa, tapi malah menjadi lebih parah, tekanan bola matanya lebih tinggi, akhirnya pasiennya penglihatannya hilang, tinggal sebagian. Jadi pada glaukoma, penglihatannya itu menyempitnya dari samping, bukan di tengah. Jadi pertama lapangan pandang kita yang luas, makin lama menyempit. Lah itu pasien tidak menyadari, saat dia sudah sempit sekali baru pasien itu mengeluh datang ke dokter mata. Oleh karena itu glaukoma disebut sebagai pencuri penglihatan tanpa gejala 80%. Bagaimana kita tahu? Segera periksakan mata Anda ke dokter mata terdekat. Anda glaukoma atau bukan? Pertanyaan yang bagus sekali. Semua pasien glaukoma saya selalu saya libatkan keluarganya. Karena untuk pasien-pasien glaukoma yang menggunakan obat itu harus patuh waktunya, jamnya harus tepat waktu, dan tidak boleh setelah ditetesi obatnya ternyata keluar ke pipi, berarti yang ditetesi kan pipinya. Jadi kalau netesin glaukoma itu harus tepat sasaran, tepat waktu. Jadi perlu kerjasama yang baik antara keluarga dan pasien apabila dia menggunakan obat-obatan. Apabila dia tidak menggunakan obat-obatan yang sudah operasi ya, harapan saya kontrolnya teratur, paling enggak sebulan sekali, 2 bulan, 3 bulan. Ada pasien saya yang luar pulau kontrolnya 6 bulan, is oke, nggak apa-apa. Untuk pasien-pasien yang ada riwayat keluarga glaukoma, jangan segan, sungkan, ragu, dan jangan ditunda. Segera kontrol, periksakan mata Anda, karena glaukoma itu menurun bukan menular ya. Pada anak-anak yang ayahnya, ibunya dengan riwayat glaukoma, dia berisiko 6 kali terjadi glaukoma dibandingkan orang awam. Pada pasien-pasien dengan sakit lain seperti diabetes, hipertensi yang lama, tolong periksakan mata Anda. Anda juga berisiko terjadi glaukoma. Pada pasien-pasien dengan myop tinggi atau hipermetropia, segera periksakan juga mata Anda. Jadi kita nggak tahu siapa yang akan kena glaukoma, siapapun bisa terkena. Jadi bagaimana kita mencegah glaukoma dari kebutaan? Periksakan mata Anda segera. Hai Kanca Sehat, apabila Anda berusia 40 tahun ke atas, ada riwayat keluarga ibu bapak menderita glaukoma atau menggunakan obat-obatan steroid jangka lama, steroid tetes maupun steroid oral, atau Anda menderita diabetes atau menderita hipertensi, atau pasca terjadi suatu kecelakaan trauma pada mata, segera periksakan mata Anda ke Rumah Sakit Mata Undaan. Undaan baik.